Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan masuk bab berikutnya, yaitu tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel, ya, di bab 6. Nah, di sini fabel, ya, sekilas Bapak menjelaskan kembali bahwa fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada hewan, ya. Di fabel ini cerita fiksi, ya. Nah, fabel ini termasuk, ya, jenis karangan narasi, ya. Jenis karangan narasi karena dia berupa cerita. Karakter hewan dalam fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter hewannya. Nah, jadi karakter itu sifat, ya, sifat dalam sebuah cerita fabel itu menggambarkan sifat manusia, ya, tetap diceritakan dia itu seorang hewan, ya, digambarkan dalam hewan. Nah, ini fabel bertema kehidupan hewan biasanya berlatar di hutan, sungai, dan alam bebas. Tokoh dalam fabel biasanya adalah hewan jinak atau hewan liar, ya, misalnya fabel belalang sembah, ya, itu terdapat pada contoh fabel di halaman, ya, 195 sampai 198, ya. Tokohnya baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara atau mendapatkan akibat dari perbuatannya. Nah, ini di gambaran seperti ini, ya. Konflik fabel disebabkan oleh pengkhianatan. Nah, biasanya konflik itu masalah, ya, masalah yang terdapat dalam fabel, cerita, ya, fabel disebabkan oleh pengkhianatan. Biasanya pengkhianatan, kelicikan, penghinaan, kesombongan, persahabatan, perilaku buruk yang akhirnya diperbaiki, kecerdikan, keluarga, dan sebagainya. Konflik-konflik tersebut mengemban amanat berupa nilai-nilai moral dan karakter manusia yang baik. Nah, tetap dia menggambarkan bahwa mengibaratkan hewan itu memiliki sifat seperti manusia. Latar fabel berupa alam, hutan, sungai, kolam, lembah, dan sebagainya. Sebagai teks narasi, fabel memiliki urutan-urutan kejadian yang menarik dan menginspirasi, ya. Nah, ini maksudnya itu narasi fabel ini, cerita fabel ini memiliki urutan kejadian yang menarik, ya, sehingga dapat menginspirasi para pembacanya, ya. Lanjut, alur pada fabel umumnya alur maju dari awal bergerak maju hingga terjadi akibat dan peristiwa sebelumnya. Dalam urutan beberapa kejadian atau peristiwa secara kronologis menggunakan konjungsi, ya, pengurutan seperti kata sesudah, sebelum, lalu, mula-mula, kemudian selanjutnya, setelah itu, atau akhirnya. Ini, ya, namanya konjungsi pengurutan, ya. Kemudian penggunaan konjungsi waktu bersamaan. Nah, maksudnya waktu bersamaan ketika suatu peristiwa itu berbarengan, ya. Ini konjungsinya. Sementara itu seraya sambil, ya. Ini jadi konjungsi yang digunakan ketiga kata ini. Kemudian jenis fabel ada dua, fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang menyandarkan sifat-sifat tokoh, ya, hewan tokohnya itu sesuai karakter aslinya, ya, seperti serigala yang
rakus, mencari mangsanya di sema-sema, kemudian kura-kura yang lambat dalam berjalan, ya. Nah ini, ya, ini penggambarannya. Kemudian fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Nah, jadi maksudnya ini ya, fabel memberikan watak, ya, watak itu kaitannya dengan sifat karakter tadi, ya. Nah, tempat-tempat lain ini misalnya tidak bisa digambarkan seperti rumah, sekolah, tidak, tapi dia bertemakan dengan alam, ya. Kemudian fabel ada yang mendapat pesan eksplisit, ya. Maksud eksplisit ini tegas, terus terang, tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksud dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur mengenai sebuah cerita, terutama cerita fabel ini, ya. Lanjut, ciri-ciri fabel. Yang pertama, fabel mengambil tokoh para hewan, ya. Jadi fabel ini menceritakan hewan, ya, entah itu kancil, ya, buaya, kerbau dan lain-lain, ya. Kemudian watak tokoh pada para hewan yang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, ya, seperti watak manusia. Nah ini, karena yang di awal tadi Bapak jelaskan bahwa fabel ini seolah-olah memiliki sifat manusia. Itu yang jadi pedoman kita, ya, untuk memahami fabel. Lanjut yang berikutnya, tokoh para hewan bisa berbicara seperti manusia. Nah, jadi digambarkan bisa pada fabel ini hewan itu bisa berbicara layaknya manusia. Kemudian cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir, ya. Nah, inilah. Jadi ada urutan kejadian sebab akibat, ya, sebabnya dia melakukan kesalahan, ya, misalnya hewan itu melakukan tindakan yang salah, apa sebabnya, itu akibatnya apa, itu yang digambarkan. Sama seperti kita, misalnya kalau tidak masuk sekolah, nah itu dia akibatnya apa? Kalau kita tidak masuk sekolah, kita akan tertinggal materi pelajaran pada hari itu. Nah, itulah. Kemudian ciri bahasa yang digunakan, kalimat naratif peristiwa, ya. Kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang. Nah, kemudian kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh, ya. Kemudian yang C menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal, bahasa percakapan. Nah, sama seperti kita bahasa Palembang yang kita gunakan sehari-hari. Lanjut, unsur fabel. Yang pertama tokoh, ya. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Ciri tokoh utama adalah sering dibicarakan, sering muncul, menjadi pusat cerita. Kemudian yang kedua, penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh atau watak tokoh. Dapat disimpulkan dan menggambarkan fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh dan monolog. Nah ini, jadi kalau penokohan ini dapat kita lihat dari penggambaran fisiknya, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh dan monolog untuk pemberian karakternya. Kemudian ketiga, setting atau latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ya, nih, ini sudah kita bahas sama seperti cerita pendek yang sebelumnya. Kemudian tema adalah gagasan yang mendasari suatu cerita. Jadi dalam setiap cerita narasi
itu harus ada tema, ya. Tema itu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Kemudian yang kelima, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis secara tidak langsung, ya, kepada pembacanya. Ya, amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Nah, inilah ya yang dapat Bapak sampaikan ya pada materi kali ini. Nah, tugas kalian coba baca fabel, ya, contoh fabel yang berjudul Belalang Sembah dan fabel Sesama Saudara Harus Berbagi, halaman 195, 196, dan 197 dan 198. Ya. Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Jika ada yang belum mengerti dapat ditanyakan pada Google Forum, ya, di GCR. Demikianlah Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.